Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa pun merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama Yudi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Malam ini saya akan bercerita mengenai kisah Nabi Musa. Sekian banyaknya kisah Nabi Musa, kali ini saya akan membahas pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Jadi kisah ini bermula pada saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi ini. Ini kaum Bani Israel ini menanyakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapakah yang paling alim di muka bumi ini?" Lalu dijawab oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi ini selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa pun menjadi penasaran, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang, di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Dan hamba yang dimaksud oleh Allah itu tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda, yaitu muridnya yang bernama Yusya. Dan tibalah keduanya di sebuah batu besar. Namun mereka di sini bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, artinya mereka ingin beristirahat sejenak saja, lalu keduanya pun justru malah tertidur. Sementara ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke dalam lautan. Dan kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa pun terbangun, muridnya pun lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan tersebut. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Musa pun berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan oleh Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya, keduanya pun kembali mengikuti jejak semula, sehingga sampai lagi di batu yang besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Musa pun mengucap salam dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenal sebagai Nabi Khidir itu. "Bagaimana salam di tempatmu?" Nah, disinilah Nabi Musa memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa pun menjawab, "Ya, benar itu aku. Menemuimu agar engkau mengajariku untuk sebuah ilmu." Lalu kemudian Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Namun, keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." "Wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Di sini Nabi Musa pun meyakinkan Nabi Khidir, "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menantangmu dalam sebuah sesuatu urusan apapun." Dan di sini pun Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya, sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan sesuatu kepadaku tentang apapun itu, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Lalu berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir,
Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggiran kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa pun merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya dalam pikirannya. Setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakan kepada Nabi Khidir, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukan karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah SAW. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian ia menidurkannya, lalu anak itu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. Lalu Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Ucap Nabi Musa kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nah, di sini pun Nabi Musa menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir, sang hamba yang soleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Lalu yang kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga, dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya itu kikir atau pelit ya. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu mereka. Namun mereka tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir pun tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi ini merupakan hal aneh bagi Nabi Musa. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Dan disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan apapun, padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Nabi Musa bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Nah, adapun kejadian aneh yang Nabi Musa alami pada saat bersama Nabi Khidir, yang pertama ketika melubangi perahu, kedua membunuh anak yang masih kecil, yang ketiga yaitu memperbaiki dinding rumah yang akan roboh. Padahal jelas-jelas orang tersebut adalah orang-orang yang kikir. Jadi yang pertama, adapun perahu itu adalah milik orang yang miskin yang bekerja di laut, maka Nabi Khidir pun bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang perompak di laut itu untuk merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Itu dijelaskan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Lalu adapun anak yang Nabi Khidir bunuh itu adalah kedua orang tuanya mukmin,
dan Nabi Khidir khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Nah, adapun dinding rumah yang diperbaiki oleh Nabi Khidir itu adalah milik kedua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayahnya mereka orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Itu yang diucapkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Lalu pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 61 sampai 82. Kisahnya diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm. Baik teman-teman, kita banyak belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang pertama, hikmahnya itu adalah, pertama, kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dalam urusan ilmu. Yang kedua, seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Yang ketiga, perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Nabi Musa sendiri pun menempuh perjalanan yang cukup melelahkan demi menemui seorang yang lebih alim dari dirinya. Lalu Nabi Khidir pun tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang telah diberitahukan Allah kepadanya. Lalu kita jangan berbangga diri bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Seperti yang ditunjukkan dalam kisah tadi, bahwa ketika Bani Israel menanyakan siapa orang yang saleh di dunia ini, dan Nabi Musa pun menjawab, itu adalah aku. Itu adalah sebuah kesombongan dalam diri Nabi Musa. Lalu Allah menegurnya bahwa ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Baik teman-teman, itu adalah sebuah kisah dari pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mohon maaf nih bila ada banyak kekurangannya, karena saya masih belajar ya. Jika banyak kurangnya, mohon dimaafkan, dan silakan dikoreksi bisa lewat kolom komentar. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk mensubscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.